menghormati yang namanya privasi seseorang. Itu adat timur namanya. Adat barat, dia kebanyakan gaul sama orang barat. Itu pelatihnya siapa itu? Yang gede-gede gitu tuh, orang barat. Ngomong, ayo. Gue kagak ngerti lu ngomong apa, bahasa Inggris gue kagak bisa. Lu ngomong Jawa, gue bisa ngerti. Udah pada gede, bau lagi. Hidup lagi. Oh, ya. Enggak, bukan. Itu sampai sekutu-sekutunya itu kan semua pada nentuin gue. Kenapa gue kagak ngerespon? Ya, waktu ini itu. Tunggu, sorry ya. Ini semua pembicaraan kita yang kita lakukan di sini nih, gue melakukan satu hiburan, entertain. Boleh dong gue entertain. Boleh dong, kan memang topik kita hari ini adalah reaction dari pertandingan Theo dan Fitri. Ya. For the first time lo angkat bicara. Ya. Nah, karena Theo selalu dikait-kaitin sama Ahong. Iya. Oke, lanjut. Ya kayak biji sampler. Sama aja. Nggak tahu ya, dibuka sama gue. Bodoh amat, gue yang penting jadi gue sendiri. Nah, intinya gini. Kenapa saya tidak pernah reaction apa yang sudah gue tonton? Seneng nggak gue dengan hasilnya dia kalah? Satu, gue sudah memprediksi dia kalah. Yang kedua, ya seneng dong. Gue makan-makan. Bisa sekampung gue makan. Terus kalau misalnya nanti dari pihak mereka mengatakan kenapa lu seneng melihat gue dikalahin sama Wintri, emang lu yakin lu bisa ngalahin gue lagi? Pertanyaannya, apakah lu siap untuk rematch lawan Theo kalau memang itu memungkinkan dan benar adanya? Kan gue udah bilang, yang gue kejar manusianya, kecuali manusianya takut lawan sama gue. Lah dia menang aja kemarin, beruntung kok. Itu gue masih pakai tangan kiri. Coba pakai tangan kanan. Tangan kanan gua waktu itu retak. Kalau tangan kanannya gua pukul pakai tangan kanan sih ya lumayan. Baru pakai tangan kiri, belum pakai tangan kanan. Kalau tangan kanan beda urusan tuh. Nah sekarang pertanyaannya lagi nih. Ketemu sama sang pencipta. Kemarin lu menggunakan tangan kiri, Theo jatuh. Kenapa waktu Alex Munster lu ada adu pukul kiri dan kanan semuanya keluar, tapi lu tidak bisa menumbangkan Alex Munster, padahal lu terkenalnya sebagai one punch man? Tantangan pada angin yang berhembus. Saya juga nggak tahu. Lu juga ngerti apa yang terjadi pada lu saat itu. Kalau lu orang bilang itu bukan Ahong, ya memang itu bukan gue. Kenapa bisa bilang? Nyawa gue lagi dipindah, set. Nyawa gue lagi dipindah. Jadi gue nggak tahu. Nggak, intinya gini loh. Gue tidak punya hasrat membunuh sama Alex Munster. Kenapa lu tidak mau ada hasrat dalam tanda kutip membunuh Alex Munster? Apakah sebelumnya kalian itu berteman? Enggak. Tapi ya gue sama Alex Munster intinya gue punya masalah sama Alex Munster dulu pernah punya masalah sama Alex Munster, tetapi gue tahu kenapa alasannya Alex Munster bisa selisih paham sama gue dan dia salah paham sama gue tahu penyebabnya, dan itulah yang membuat gue nggak mau ngebunuh dia gitu. Ya terlihat dari mana, ya berat badan aja gue sebulan sebelum aja gue masih berapa, gue ngomong sama lu ya 1 minggu sebelumnya masih di berapa itu? Masih di 8 kilo apa 8 tahu, gue nggak tahu. 84. Lu padahal mainnya di 77. 1 minggu harus nurunin 7 kilo, sehari sekilo. Nah itu, kalau lu emang benar-benar pengen ngelawan Alex, lu pasti sudah mempersiapkan itu. Dari mana contohnya? Ya dari berat badan. Sekarang for the next, apa kalau masih mau melakukan kesalahan yang sama kayak gitu lagi? Nah sekarang pilihannya begini nih. Kalau misalnya lu ditanya, pertandingan tanggal 24 Juli lu lawan siapa? Nah ini sekalian menjawab ada beberapa pertanyaan nih. Asmadi dari Arkan Camp. Samarinda ya, Kalimantan ya. Oke. Ahmadi dari Samarinda di tanggal 24 Juli. Ya. Oke, sekarang katakanlah insya Allah mudah-mudahan di tanggal itu lo yang beruntung, ya kan? Setelah itu, lo kepinginnya lawan Theo, Alex Munster, atau mungkin rematch lawan Alwin Kincai, atau siapa? Misalnya Andika Mamesa yang belum pernah lo lawan, atau mungkin lo gue kepingin deh langsung title fight. Gue mau jadi tukang urut. Kenapa tiba-tiba jadi tukang urut?
Ya kali aja habis orang yang gue patahin bisa datang berobat sama gue, kan gue udah bayarnya double. Siapa yang pengen lo lawan kira-kira? Katakanlah tanggal 24 Juli lo beruntung lawan Ya. Ahmadi. Gue bilang yang gue kejar orangnya, bukan sabuknya. Yang punya masalah sama gue kan Theo. Ya jelas, jika dipertemukan dengan Theo, alhamdulillah. Jika tidak, Lo akan menunggu lagi. Ya, jadi lo bukan nunggu sabuknya, lo nunggu kapan lo bisa rematch lawan Theo. Iya. Jadi apapun yang diberikan pertandingannya, gue nggak muluk-muluk, gue nggak pernah minta, gue nggak pernah nolak, nggak pernah. Seperti yang Theo bilang katanya, gue nolak pertandingan lawan dia, itu nggak pernah kayak begitu-begitu. Ya lu kalau ditawarin tanding lawan Theo 1 minggu sebelum, mau lu? Gimana 1 bulan sebelum. Nah, tapi sekarang ada pertanyaan begini nih. Ya kalau 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya ya harus tetap mau, harus tetap siap. Karena seorang fighter harus siap kapanpun dia dipanggil untuk fight. Makanya fighter harus setiap hari latihan. Dan itu kan banyak orang bahkan dia mengklaim dirinya sendiri kalau Theo setiap hari itu selalu berlatih. Dan itu membedakan dirinya dengan fighter-fighter lain. Menurut lu gimana? Ya, gue juga bisa bilang tiap hari gue latihan. Gue tinggal bikin aja foto. Gue harus bangun tidur. Udah itu gue turun, gue ke tempat gym, angkat barbel, selesai gue tidur lagi. Latihan nggak habis di foto. Jadi hanya untuk kebutuhan konten. Iya. Kalau enggak masa iya dia waktu penimbangan berat badan over. Tapi kan overnya cuma 0,2. Sama aja, semua factor nih kalau bisa nih di bawah daripada batasnya. Yang ditentukan. Gua tidak pernah 77. Selalu di 76, 75. Itu kalau lu emang mau persiapkan gitu. Lu latihan. Orang latihan sama nggak latihan badannya kelihatan bro. Badan Theo emang kering. Agak lebar-lebar. Terus berat badan lu sekarang? Sama. Sebulan. Lebar-lebar juga. Masih lebar-lebar. Lu sekarang lagi ada di berat badan berapa? Sekarang nih. 81. Sekarang Ahong ada di berat badan 81. Artinya mesti nurunin 4 kilo mah tinggal sebulan. Sebenarnya itu bukan persoalan yang sulit ya. Artinya Kecil. lu udah mulai menjaga. Tinggal mencret tau. Hilang gua 4 kilo. Biji gua copotin. Oke. Enggak, jadi intinya gini. Theo bisa dikatakan itu adalah dia latihan terus setiap hari. Enggak. Manusia mana yang super duper hebat kayak begitu? Gua aja yang latihan. Ya udah coba nih ya latihan setiap hari ya. Tepar lu tipes iya lu. Coba gua pengen tahu deh. Ini gua tontonin, gua plotin lu ya. Tiap hari lu. Berapa jam sih ya? 2 jam deh. Lu tiap hari latihan. 2 jam gua plototin lu latihan lu tiap hari. Enggak, gua isep lu pemainnya. Ya menurut lu sebenarnya fighter itu juga manusia. Dia bisa absen latihan, dia bisa malas latihan, dia bisa lagi nggak niat. Nggak niat, ya bisa lah, semua bisa. Cuman apa yang dikasih lihat, apa yang dia ngomong, ya kalau tai ya tai gitu aja. Ngomongan tai ya tai, udah tai semua. Orang udah dia tai. Ya omongan dia apa? Ya tai. Salah satu omongan Theo yang menurut lo itu adalah paling tai apa? Satu kalimatnya. Ya waktu dia ngomong tai. Dia pernah ngatain lu tai gitu? Pernah. Waktu? Oh nggak tahu, lupa. Itu jadi salah satu kalimat Theo yang membekas. Kagak. Yang paling membekas apa? Satu kalimatnya dia yang bikin lu sampai sekarang itu nggak akan lupa. Kagak ada sih. Kagak ada. Gue nggak ada yang membekas di hati gue gitu, nggak ada. Cuman ya balik lagi karena gue nggak suka sama pribadinya aja, udah cukup sampai sana, karakternya gue nggak suka. Apapun yang dia ngomong, gue nggak suka. Tetapi setiap yang dia ngomong nggak pernah gue dengar. Kalau suatu ketika ada momen di mana kalian nanti akan dipertemukan dan diajak untuk berdamai, berdamai, lu gimana? Berdamai? Tunggu, gue mikir dulu. Nggak kepikir. Berdamai? Nggak kepikir. Misalnya ini ada satu sponsor nih, ngajakin kalian berdua. Nah, tergantung bayarannya. Bukan bayaran untuk bertanding, tapi ada satu sponsor yang ngajak kalian berdua untuk ketemu, bikin konten dan ngobrol podcast berdua seperti tergantung bayarannya.
termasuk untuk berdamai. Lu nggak kepikir sama sekali. Ya. Kencing aja bayar kok. Masa mau bikin podcast mau gratis? Bukan masa podcastnya. Misalnya ada orang Ya mau berdua sama berdamaikan. dia satu ruangan aja gua ogah. Oke. Ini Satu- sudah jawaban ya. Satu ruangan aja ogah, apalagi satu meja. Oke. Apalagi Oke. satu mic. Jadi Ludah dia sama ludah gua gabung jadi satu. dalam hati kecil lu itu nggak ada niatan untuk berdamai. Itu jawaban lu sekarang. Tapi kan kita nggak tahu Untuk kedepannya nggak ada. Kedepannya juga nggak ada. Nggak ada. Nggak ada niatan untuk berdamai sama sekali. Nggak ada. Oke. Terus tadi kita buat para penonton semuanya, tadi kita sudah membahas dari pertandingannya Ahong lawan Alex Munster. Lu bilang lu waktu itu bukan diri lu juga merasa malu dengan pertandingan itu. Gua sampai sekarang nggak pernah nonton YouTube-nya. Oke, kalau dari pertandingan Theo versus Windri, lu menyayangkan kalau Theo harus melakukan provokasi sampai sebegitunya. Ya. Bahkan di dalam peraturan One Pride sendiri itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran. Kalau pendapat lu soal Windri 45, lu bisa memberikan 2 jempol bahkan 4 jempol sekalian. Windri adalah seorang champion sebenarnya, dengan kerendahan hatinya dia bisa menjadi people champ juga di mata masyarakat. Ya, kenapa gue ngomong begitu? Karena champion itu bukan hanya sekedar memenangkan satu pertandingan itu aja, tetapi terlihat dari mentalnya. Mental Windri itu bagus. Kenapa? Bisa bertahan selama satu ronde dengan ejekan-ejekan itu. Di luar dari itu ya terserah. Cuman gini, orang pasti bertanya, pengen tahu gue ngomong apa sih tentang pertandingan yang kemarin. Pasti pada bingung, kenapa gue diem? Kenapa sih lu nggak diajakin sama One Pride untuk ngasih reaction pertandingan Theo lawan? Kan gue sudah dilupakan, bro. Sama semua orang, jadi nggak ada yang inget gue. Oh, jadi memang nggak kelihatan, nggak diajak kan, gue sedih kan, makanya. Jadi ya sudah. Malah yang diajak Alex Munster waktu itu untuk memberikan reaction. Padahal kan yang harus reaction kan gua. Gua benci deh. Dasar kampret. Tapi nggak apa-apa, di GoPlay ini kan lu sekarang memberikan reaction lu untuk pertama kalinya dari pertandingan. Gua apapun itu juga gua tidak berhak untuk menjudge, menjelekkan apapun yang dilakukan Theo. Enggak. Dan gua tidak mau untuk ini hanya pendapat pribadi lu sendiri. Pendapat pribadi. Dan gua tidak mau ngejelekin dia, bukan yang jelekin. Apa yang dilakukan Theo, yang Theo lakukan ke saya, yang dia pernah hina saya tidak mau hina dia kembali. Kenapa? Dia kalah, tetapi saya nggak hina dia, nggak bilang sponsor rugi. Nah, tapi waktu gua kalah, dia bilang sponsor rugi. Dia hina gua, dia ngeledekin gue, sampai semua orang, bukan hanya Theo, netizen semuanya pada ngomong gue, jelekin gue sampai diteror. Gua sekarang pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya gini. Waktu itu Theo mengatakan sponsor rugi, itu adalah sebuah hal yang menurut gua cukup sensitif, karena itu secara tidak langsung dilakukan untuk mematikan mata pencaharian seseorang. Lu dapat duit selain dari One Pride, lu dapat duit lebih juga dari sponsor. Dengan dikatakan oleh Theo sponsor rugi, itu yang dia gemakan terus-menerus, otomatis dia akan dalam hatinya ada tujuan untuk meng-cut sponsor untuk masuk ke lo. Ya karena dia nggak ada yang sponsorin. Jadi menurut tuh ada rasa iri di situ. Ya dengki kali. Enggak. Intinya gini. Buat gue juga pebisnis nih. Gimana? Namanya